Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu Diva dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Grace Dwi Yunindah dengan NIM 212214004. Yang kedua, Natasha Putri Virgilia dengan NIM 212214005. Yang ketiga, Iwayan Raditya dengan NIM 212241012. Yang keempat, Ana Kristina dengan NIM 212241013. Yang kelima, Fernandito Nathanael dengan NIM 212241022. Yang keenam, Nicholas Dima dengan NIM 212241029. Yang ketujuh, Andreas Willy dengan NIM 212214036. Yang kedelapan, Sylvester Evan dengan NIM 212214041. Pentingnya strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mengordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan, kompetitif, dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Masalah sumber. Yang pertama, keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli, atau dikenal dengan make or buy decision, ialah memilih barang dan jasa yang dapat menguntungkan dan diperoleh secara eksternal dibandingkan diproduksi secara internal. Yang kedua, pengalih-dayaan. Pengalih-dayaan mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber daya internal tradisional dari sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan, membuatnya sedikit berbeda dari keputusan buat atau beli tradisional. Oke, selanjutnya strategi 6 sumber. Setelah memutuskan apa yang akan dialih-dayakan, manajer memiliki 6 strategi yang akan dipertimbangkan. Yang pertama, banyak pemasok. Strategi ini dilakukan dengan satu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atas pemasok. Pendekatan ini menyebabkan pemasok bertanggung jawab untuk mempertahankan teknologi yang dibutuhkan, keahlian, dan kemampuan proyeksi, serta biaya, kualitas, dan kompetensi yang diberikan. Yang kedua, sedikit pemasok. Strategi ini memberi arti, daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Pemasok jangka panjang biasanya lebih mengerti tujuan umum dari perusahaan dan pelanggan akhir. Menggunakan sedikit pelanggan dapat menciptakan skala ekonomi dan kurva pembelajaran yang menghasilkan baik biaya transaksi yang lebih rendah serta biaya produksi yang lebih rendah. Strategi ini juga mendorong pemasok-pemasok untuk memberikan inovasi desain dan keahlian teknologi. Dengan sedikit pemasok, biaya penggantian partner sangat besar sehingga baik pembeli maupun pemasok memiliki resiko kebergantungan satu sama lain. Yang ketiga, integrasi vertikal. Integrasi vertikal diartikan sebagai pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau untuk membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal ini dapat berbentuk integrasi ke depan atau ke belakang. Integrasi vertikal dapat memberikan kesempatan yang substansial untuk pengurangan biaya, kualitas yang lebih tinggi, pengantaran tepat waktu, dan pengurangan persediaan. Integritas vertikal sangat tepat jika digunakan oleh organisasi yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan keahlian manajemen untuk mengoperasikan vendor yang diakuisisi dengan sukses. Yang keempat, Ventura bersama. Strategi ini merupakan strategi yang dijalankan dalam bentuk kolaborasi dengan perusahaan lain
guna meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi dari perusahaan mereka. Yang kelima, jaringan keiretsu. Jaringan keiretsu merupakan langkah-langkah gabungan dari kolaborasi, sedikit pemasok, serta integritas vertikal. Pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang dikenal sebagai keiretsu. Anggota dari keiretsu dijamin hubungan jangka panjangnya, dan dengan demikian diharapkan untuk berkolaborasi sebagai partner, menyediakan teknis ahli, dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Yang keenam, perusahaan virtual. Perusahaan virtual ini bergantung pada hubungan pemasok yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. Pemasok dapat menyediakan beragam jasa yang termasuk membuat gaji, merekrut karyawan, mendesain produk, menyediakan jasa konsultasi, memproduksi komponen, serta pengujian atau mendistribusikan produk. Oke, selanjutnya ada resiko rantai pasokan. Di dalam resiko rantai pasokan ini akan dijelaskan dua hal. Yang pertama, resiko dan taktik mitigasi. Teknik yang bisa dilakukan untuk mengatasi resiko dan taktik mitigasi adalah silang sumber. Silang sumber merupakan suatu teknik gabungan di mana dua pemasok masing-masing menyediakan suatu komponen yang berbeda. Namun mereka mampu untuk memproduksi kedua komponen tersebut sehingga dapat berperan sebagai sumber backup. Cara lain yang bisa digunakan juga ialah menyediakan kapasitas yang berlebih yang dipergunakan untuk merespon masalah dalam rantai pasokan. Yang kedua, ada keamanan dan tepat waktu. Inovasi teknologi dalam rantai pasokan dapat meningkatkan keamanan serta manajemen persediaan, membuat logistik dapat semakin diandalkan, dan dapat membantu mempercepat pengiriman. Dalam hal ini, perusahaan sangat ditekankan untuk bisa lebih memperhatikan keamanan dan ketepatan waktu. Selanjutnya, saya akan membahas pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Nah, ketika manajer melakukan integrasi rantai pasokan, efisiensi yang substansial mungkin terjadi, di mana siklus bahan baku ketika bergerak dari pemasok ke produksi, ke gudang, ke distribusi, ke pelanggan, dilakukan di organisasi-organisasi yang terpisah dan seringkali sangat independen. Nah, hal ini dapat mengarah kepada tindakan yang mungkin tidak akan mengoptimalkan keseluruhan rantai. Di sisi lain, rantai pasokan penuh akan kesempatan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai. Nah, kita sekarang melihat pada beberapa isu dan kesempatan yang signifikan. Isu-isu dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi itu ada, yang pertama ada optimasi lokal. Optimasi lokal ini adalah anggota rantai cenderung fokus pada maksimalisasi laba lokal atau minimalisasi biaya langsung berdasarkan pada pengetahuan mereka yang terbatas. Sedikit peningkatan, permintaan ditanggapi berlebihan karena tidak ada yang ingin mengalami kekurangan kapasitas. Sama halnya, sedikit penurunan ditanggapi berlebihan karena tidak ada yang ingin menyimpan persediaan lebih. Oleh karena itu, fluktuasi dibesar-besarkan. Misalnya, distributor pasta tidak ingin kekurangan pasta bagi pelanggan retailnya. Respons natural terhadap permintaan yang sangat besar dari perusahaan retail adalah menanggapinya dengan permintaan yang lebih besar pada perusahaan manufaktur dengan asumsi bahwa perusahaan retail akan mengordernya. Baik distributor maupun perusahaan manufaktur tidak ada yang mengetahui bahwa perusahaan retail sedang melakukan promosi besar-besaran, sehingga membutuhkan pasta yang sangat banyak untuk satu waktu saja. Nah, ini adalah isu yang memperumit implementasi distribusi yang efisien pada pembuat pasta Italia Barilla. Yang kedua ada insentif. Insentif ini ada insentif penjualan, diskon kuantitas, kuota, dan promosi. Insentif mendorong barang ke dalam rantai untuk penjualan yang belum terjadi. Hal ini membuat fluktuasi yang akhirnya mahal
bagi semua anggota rantai. Yang ketiga ada lot yang besar. Sering terjadi bias terhadap lot yang besar karena lot yang besar cenderung akan mengurangi biaya per unit. Manajer logistik ingin mengirimkan lot yang besar, lebih diutamakan dalam truk yang penuh, dan manajer produksi ingin produksi yang lebih panjang berjalan. Kedua tindakan ini mengurangi biaya pengiriman dan produksi per unit, namun meningkatkan biaya penyimpanan dan gagal mencerminkan penjualan sebenarnya. Ketiga kejadian yang umum ini, optimasi lokal, insentif dan lot yang besar, berkontribusi pada distorsi informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasokan. Sistem pasokan yang berjalan baik perlu didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produksi yang benar-benar ditarik melalui rantai. Informasi yang tidak akurat terjadi tanpa sengaja, namun menyebabkan distorsi dan fluktuasi yang menyebabkan apa yang disebut dengan bullwhip effect atau efek cambuk. Nah, yang keempat ini saya akan membahas efek cambuk. Efek cambuk atau bullwhip effect terjadi ketika pesanan disampaikan dari pedagang retail ke distributor, ke pedagang grosir, ke perusahaan manufaktur, dan fluktuasi yang meningkat di setiap tingkatan. Fluktuasi atau cambuk di rantai pasokan meningkatkan biaya yang terkait dengan persediaan, transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Sementara mengurangi layanan pelanggan dengan profitabilitas. Sejumlah kesempatan yang spesifik ada untuk mengurangi efek cambuk dan meningkatkan kinerja rantai pasokan. Nah, efek cambuk dibahas lebih lanjut dalam suplemen bab berikutnya. Selanjutnya, kesempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Nah, dapat 10 kesempatan bagi manajemen yang efektif dalam rantai pasokan. Yang pertama ada penarikan data yang akurat. Nah, ini dihasilkan dengan berbagi. Yang pertama, informasi poin penjualan, point of sale atau POS, sehingga setiap anggota rantai dapat mengatur jadwal dengan efektif. Dan yang kedua, pesanan berbantu komputer atau computer assisted ordering atau CAO. Nah, ini berarti menggunakan sistem POS yang mengumpulkan data penjualan dan kemudian menyesuaikan data tersebut terhadap faktor pasar, persediaan yang ada, dan pesanan yang belum dikelola. Kemudian, pesanan bersih dikirim langsung kepada pemasok yang bertanggung jawab untuk menjaga persediaan produk akhir. Yang kedua, pengurangan besar lot. Besar lot dikurangi melalui manajemen yang agresif. Hal ini mencakup yang pertama, pengembangan pengiriman ekonomis dengan lot truk yang kurang penuh. Yang kedua, memberikan diskon berdasarkan pada total volume tahunan, alih-alih besar pengiriman individu. Dan yang ketiga, mengurangi biaya pemesanan dengan teknik seperti pesanan tetap dan berbagai bentuk pembelian elektronik. Yang ketiga, kontrol penambahan satu tahap. Kontrol penambahan yang dimana artinya single stage control of replenishment. Berarti mendesain anggota dalam rantai menjadi bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian persediaan dalam rantai pasokan berdasarkan pada penarikan dari pengguna akhir. Pendekatan ini menghapuskan distorsi informasi dan beberapa perkiraan yang menciptakan efek cambuk. Kontrol dapat berupa pedagang retail atau retailer yang canggih dan memahami pola permintaan. Seperti Walmart melakukan ini bagi beberapa persediaannya dengan tag identifikasi frekuensi radio atau radio frekuensi ID RFID.
Distributor yang mengelola persediaan untuk area distribusi tertentu. Distributor yang menangani item bahan makanan, bir, dan minuman ringan dapat melakukan ini. Anheuser-Busch mengelola persediaan bir dan mengantarkannya untuk banyak pelanggannya. Perusahaan manufaktur yang memiliki peramalan proses manufaktur dan sistem distribusi yang dikelola dengan baik. TAL Apparel Ltd yang dibahas di kota OM dalam dunia nyata. Rantai pasokan JC Penney untuk dress shirt melakukan hal ini untuk JC Penney. Yang keempat, persediaan yang dikelola vendor atau Vendor Managed Inventory atau VMI. Maksudnya adalah penggunaan pemasok lokal atau biasanya distributor untuk menjaga persediaan bagi perusahaan manufaktur atau retail. Pemasok mengantarkan langsung kepada departemen pengguna yang membeli alih-alih kepada dok penerima atau gudang. Jika pemasok dapat menjaga stok persediaan bagi berbagai pelanggan yang menggunakan produk yang sama atau yang perbedaannya sangat kecil atau katakannya pada tahap pengepakannya, maka akan ada penghematan bersih. Sistem ini bekerja tanpa arahan langsung dari pembeli. Yang kelima, perencanaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif atau CPFR. Seperti kontrol satu tahap dan persediaan yang dikelola vendor, persediaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif adalah upaya lain untuk mengelola persediaan di rantai pasokan. Dengan CPFR, anggota rantai pasokan berbagai informasi mengenai rencana, permintaan, perkiraan, dan persediaan. Kerjasama dalam upaya CPFR dimulai dengan kolaborasi mengenai definisi produk dan rencana pemasaran bersama. Promosi iklan, perkiraan Comic-Con, pesanan bersama dan pengiriman semuanya tercakup dalam rencana dalam sebuah upaya yang terpadu untuk mengurangi persediaan dan biaya yang terkait. CPFR dapat membantu untuk mengurangi efek cambuk secara signifikan. Yang keenam, ada pesanan kosong. Pesanan kosong adalah pesanan kepada vendor dan juga disebut sebagai pesanan terbuka atau pesanan tidak lengkap. Pesanan kosong atau blanket order adalah sebuah kontrak untuk membeli item tertentu dari vendor. Ini bukanlah otoritas untuk mengirimkan apa saja. Pengiriman hanya dilakukan ketika penerimaan dokumen kesepakatan, mungkin berupa daftar permintaan pengiriman atau pelepasan pengiriman. Yang ketujuh ada standarisasi. Departemen pembelian harus membuat upaya khusus untuk meningkatkan tingkat standarisasi, yaitu daripada meminta beragam komponen yang berupa dengan pelabelan, warna, pengemasan, dan mungkin bahkan sedikit perbedaan spesifikasi teknis. Agen pembelian harus mencoba membuat komponen-komponen tersebut terstandarisasi. Yang kedelapan, penundaan-penundaan. Menahan modifikasi atau kustomisasi produk, membuatnya tetap biasa selama mungkin. Konsepnya adalah meminimalkan keragaman internal seiring dengan memaksimalkan keragaman eksternal. Contohnya, setelah menganalisis rantai pasokan untuk printernya, Hewlett Packard atau HP menentukan bahwa jika pasokan energi printer dipindahkan dari printer itu sendiri ke kabel listrik, HP yang dapat mengirim printer basic kemana saja di seluruh dunia. HP memodifikasi printer, kabel listriknya, pengemasannya, dan dokumentasinya sehingga kabel listrik dan dokumen yang perlu ditambahkan di titik distribusi akhir.
Modifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk memanufaktur dan menyimpan persediaan tersentralisasi atau printer biasa untuk pengiriman ketika permintaan berubah. Hanya sistem daya dan dokumentasi yang unik yang perlu disimpan masing-masing negara. Pemahaman keseluruhan atas rantai pasokan ini mengurangi risiko serta investasi persediaan. Yang kesembilan, pemesanan elektronik dan transfer dana. Pemesanan elektronik dan transfer bank adalah pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas kerja. Transaksi antara perubahan seringkali mengucapkan pertukaran dana elektronik atau EDI, yaitu format pengiriman data standarisasi untuk komunikasi komputerisasi antara organisasi. EDI juga bisa menyediakan pengguna Advanced Shipping Notes atau ASN yang memberitahu bahwa vendor siap untuk mengirimkan, meskipun beberapa perusahaan masih bergerak menuju EDI dan ASN. Kemudahan penggunaan dan biaya internet yang lebih rendah terbukti lebih populer. Yang ke-10, dropshipping atau pengemasan khusus, yaitu akan mengirimkan langsung ke konsumen akhir, alih-alih kepada penjual, menghemat waktu serta biaya pengiriman kembali. Ukuran penghematan biaya lainnya termasuk penggunaan kemasan khusus, label dan penempatan label yang optimal, serta barcodes pada kontainer, lokasi akhir hingga ke departemen, dan jumlah unit di setiap kontainer. Pengiriman juga dapat ditentukan. Penghematan yang substansial dapat diperoleh melalui teknik manajemen seperti ini. Beberapa teknik ini dapat memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan grosir dan retail dengan mengurangi kekurangan persediaan, kehilangan, kerusakan atau pencurian barang, dan biaya penanganan. Misalnya, Dell Computer telah memutuskan bahwa kompetensi utamanya tidak termasuk stocking peripherals. Jadi, jika Anda memesan sebuah PC dari Dell dengan sebuah printer dan mungkin komponen lainnya, komputer datang dari Dell, namun printer dan komponen lainnya akan di dropship dari perusahaan manufaktur. Membangun basis persediaan. Bagi barang dan jasa yang dibeli perusahaan, pemasok juga dikenal sebagai vendor. Pemilihan pemasok mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecocokan strategis, kompetensi pemasok, pengiriman, dan performa kualitas. Kebijakan pemilihan juga perlu dibangun. Kebijakan tersebut harus dapat menangani isu-isu seperti persentase bisnis yang dilakukan dengan salah satu pemasok atau dengan bisnis minoritas. Kita sekarang membahas tahapan proses pemilihan pemasok. Yang pertama adalah evaluasi pemasok. Evaluasi pemasok mencakup pencarian pemasok potensial dan menentukan kecenderungan mereka untuk menjadi pemasok yang baik agar semua upaya rantai pasokan lainnya sukses. Ketika perusahaan memutuskan menggunakan pemasok jangka panjang, isu-isu mengenai kekuatan finansial, kualitas, manajemen, penelitian, kemampuan teknis, dan potensi hubungan dekat dalam jangka panjang memainkan peran yang semakin penting. Kriteria evaluasi yang sangat penting bagi perusahaan mungkin mencakup kategori-kategori ini serta kemampuan proses produksi, lokasi, dan sistem informasi. 2. Pengembangan pemasok. Pembeli memastikan bahwa pemasok memiliki apresiasi persyaratan kualitas, spesifikasi produk, jadwal dan pengiriman, serta kebijakan pembelian. Pengembangan pemasok dapat mencakup segala hal dari pelatihan, bantuan teknis, dan produksi, hingga prosedur untuk transfer informasi. 3. Negosiasi. Meskipun harga yang dibayar konsumen seringkali tidak fleksibel, seperti tertera di label harga, tertulis di katalog, dan lain-lain, harga akhir dalam jumlah yang signifikan yang dibayarkan dalam transaksi bisnis dapat dinegosiasikan. Selain harga, beberapa aspek lain dari paket produk penuh harus ditentukan. Hal ini
dapat mencakup masa kredit dan pengiriman, standar kualitas, dan kesepakatan iklan bersama. Sebenarnya, negosiasi mewakilkan elemen yang signifikan dalam tugas manajer pembelian dan keahlian negosiasi yang terasa dengan baik dan bermanfaat. Berikut adalah 3 tipe strategi negosiasi klasik. A. Model harga berbasis biaya. Model ini menuntut pemasok untuk memberitahu pencatatannya kepada pembeli. Harga kontrak kemudian didasarkan pada waktu dan bahan baku atau pada biaya tetap dengan klausul eskalasi untuk mengakomodasi perubahan dalam tenaga kerja dan biaya bahan baku vendor. B. Model harga berbasis pasar. Dalam model ini, harga didasarkan pada harga yang dipublikasikan, harga lelang atau harga indeks. Banyak komoditas seperti produk pertanian, kertas, logam, dan sebagainya ditetapkan harganya dengan cara ini. C. Penawaran kompetitif adalah kebijakan umum dalam banyak perusahaan untuk sebagian besar pembeliannya ketika pemasok tidak ingin mendiskusikan biaya atau etika pasar yang hampir sempurna tidak ada. Kebijakan penawaran biasanya menuntut agen pembelian untuk mencari beberapa pemasok potensial dan kuota dari masing-masingnya. Kerugian utama dari metode ini adalah bahwa pengembangan hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual terhalang. Ini juga dapat mempersulit komunikasi dan kinerja yang merupakan hal yang vital bagi perubahan teknis, kualitas, dan pengiriman. Meskipun demikian, terdapat pendekatan keempat, yaitu menggabungkan satu atau lebih teknik negosiasi sebelumnya. Pemasok dan pembeli dapat sepakat untuk meninjau data biaya, menerima beberapa bentuk biaya berbasis pasar, atau sepakat bahwa pemasok akan tetap kompetitif. 4. Membuat kontrak. Partner rantai pasokan seringkali membangun kontrak untuk menjabarkan persyaratan kerjasama. Kontrak didesain untuk berbagai risiko, berbagai manfaat, dan menciptakan struktur insentif untuk mendorong anggota rantai pasokan untuk menggunakan kebijakan yang optimal bagi keseluruhan rantai. Idenya adalah untuk membuat pie total atau laba rantai pasokan yang lebih besar, dan kemudian membagi-bagi pie yang lebih besar ini kepada seluruh partisipan. Beberapa fitur umum pada kontrak termasuk kuantitas diskon atau harga yang lebih rendah untuk pesanan yang lebih besar, membeli kembali yang biasa dilakukan dalam bisnis majalah dan buku, di mana dilakukan pembelian kembali bagi unit yang tidak terjual, dan berbagi pendapatan, di mana kedua partner berbagi risiko ketidakpastian dengan berbagi pendapatan. 5. Pemusatan pembelian. Perusahaan-perusahaan dengan beberapa fasilitas, misalnya beberapa pabrik manufaktur atau beberapa gerai retail, harus menentukan item apa yang akan dibeli secara terpusat dan apa yang boleh dibeli pabrik lokal untuk mereka sendiri agar tidak menimbulkan kekacauan. Manfaat biaya yang penting, efisiensi, dan manfaat satu suara sering diperoleh dari fungsi pembelian tersentralisasi. Manfaat yang biasa diperoleh termasuk: pertama, meningkatkan volume pembelian untuk harga yang lebih baik. Kedua, membangun staf ahli yang terspesialisasi. 3. Membangun kerjasama pemasok yang lebih kuat. 4. Menjaga kendali profesional terhadap proses pembelian. 5. Menyediakan sumber daya yang lebih bagi pemilihan pemasok dan proses negosiasi. 6. Mengurangi duplikasi tugas. 7. Meningkatkan standarisasi. Meskipun demikian, manajer lokal senang melakukan pengendalian pembelian sendiri, dan pembelian yang terdesentralisasi dapat menawarkan manfaat pengendalian persediaan tertentu, biaya transportasi, atau manfaat lead time. Seringkali, perusahaan menggunakan pendekatan campuran dengan melakukan pembelian tersentralisasi untuk beberapa item dan atau tempat, sementara mengizinkan pembelian lokal untuk yang lainnya. 6. Pembelian via elektronik. Pembelian via elektronik mempercepat pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan. Hal ini mengurangi tumpukan kertas kerja tradisional,
dan pada waktu yang bersamaan menyediakan basis data pemasok, pengiriman, dan data kualitas yang sangat banyak bagi staf pembelian. Seperti katalog dan pertukaran online, pembelian item standar seringkali dilakukan melalui katalog online. Katalog ini memberikan perbandingan biaya dan komentar gabungan serta video klip, membuat proses menjadi efisien baik bagi pembeli dan maupun penjual. Pertukaran online adalah sejenis situs internet bagi industri tertentu yang mempertemukan pembeli dan penjual. Katalog dan pertukaran online dapat membantu perusahaan-perusahaan berpindah dari panggilan telepon maksimal dan surel yang berjumlah banyak ke dalam sistem yang tersentralisasi dan mengurangi pengeluaran miliaran dolar yang sia-sia dari rantai pasokan. Lelang online. Manajer operasi mengetahui bahwa lelang online adalah area subur untuk menjual bahan baku berlebih dan persediaan yang tidak terpakai atau berlebih. Lelang online mengurangi hambatan untuk masuk, dorong penjual untuk bergabung dan terus-menerus meningkatkan jumlah pembeli potensial. Dalam lelang tradisional, penjual menawarkan produk atau jasa dan menciptakan kompetisi antara penawar menawarkan harga yang semakin tinggi. Sebaliknya, pembeli sering menggunakan lelang terbalik. Dalam lelang terbalik, pembeli menginisiasi proses dengan mengajukan deskripsi dan informasi pengiriman lainnya. Kemudian, kompetisi harga terjadi di sisi transaksi. Penjualan menawarkan harga yang semakin rendah. Perhatikan bahwa seperti keputusan pembelian pemasok tradisional, harga adalah hal yang penting, namun bukan satu-satunya faktor dalam memenangkan penawaran. Lalu selanjutnya ada manajemen logistik. Manajemen logistik ini adalah kegiatan pembelian mungkin digabungkan dengan berbagai kegiatan pengiriman, pergudangan, dan persediaan untuk membentuk sistem logistik. Tujuan dari manajemen logistik ini adalah memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi dari seluruh kegiatan akuisisi bahan baku, pemindahan, dan penyimpanannya. Lalu yang pertama ada sistem pengiriman. Perusahaan menyadari bahwa transportasi barang ke fasilitas mereka dapat mewakilkan 25% biaya produksi. Karena biaya yang tinggi ini, perusahaan terus mengevaluasi cara pengirimannya. Ada 6 cara untuk pengirimannya adalah dengan menggunakan jalur truk, jalur udara, jalur kereta api, jalur air, jalur pipa saluran, dan yang terakhir ada jalur multimodal. Lalu yang kedua ada pergudangan. Pergudangan ini adalah sebuah bentuk dan ukuran dari ruangan kecil di belakang toko hingga fasilitas besar yang dapat berukuran seperti sepak bola, lapangan sepak bola. Gudang ini bisa saja sangat mahal untuk dioperasikan. Namun alternatif lain, misalnya tidak ada penyimpanan sama sekali untuk menyimpan di fasilitas operasi lokal, sejalan dengan isu-isu logistik terkait barang. Namun demikian, beberapa gudang juga menyediakan fungsi-fungsi penting lainnya. Misalnya, sebuah gudang dapat berfungsi sebagai titik konsolidasi, mengumpulkan pengiriman dari berbagai sumber untuk mengirim keluar dalam satu truk bermuatan penuh dengan biaya yang lebih murah. Lalu yang ketiga ada logistik pihak ketiga atau 3LP. Logistik pihak ketiga ini adalah manajer rantai pemasok melakukan pengalihdayan logistik untuk mencapai 3 tujuan, yaitu mengurangi investasi persediaan, mengurangi biaya pengiriman, dan meningkatkan keandalan dan kecepatan pengiriman. Perusahaan yang terafiliasi dalam bidang logistik ini mendukung tujuan-tujuan ini dengan mengordinasikan sistem persediaan pemasok dengan kapasitas layanan perusahaan pengiriman. FedEx misalnya memiliki sejarah yang sukses dalam menggunakan internet untuk pelacakan online. Di fedex.com ini, seorang pelanggan dapat menghitung biaya pengiriman, mencetak label, menyesuaikan tagihan, dan melacak status paket. FedEx, UPS, dan DHL ini memainkan peranan inti dalam proses logistik ini. Misalnya, UPS bekerjasama dengan Nike di Hub, pengiriman di Louisville, Kentucky,
untuk menyimpan dan segera mempercepat pengiriman. Manajemen distribusi. Manajemen rantai pasokan memfokuskan pada material yang tiba, namun sama pentingnya. Manajemen distribusi memfokuskan pada arus keluar dari produk. Mendesain jaringan distribusi untuk memenuhi harapan pelanggan menawarkan 3 kriteria, yaitu respon cepat, pilihan produk, dan layanan. Kita bisa ambil contoh Office Depot. Menangani keinginan pelanggan ini dengan memiliki beberapa toko di kota untuk kenyamanan dan waktu respon yang cepat. Namun, juga menawarkan keberadaan toko online untuk mengakomodasi pelanggan yang menginginkan pilihan produk yang jauh lebih banyak, bahkan mereka menawarkan pengiriman langsung ke pelanggan besar. Harapan yang beragam ini mengusulkan saluran distribusi yang berbeda serta gerai yang banyak. Untuk tabelnya kita bahas di slide berikutnya. Jadi, berapa banyak toko yang harus dibuka Office Depot di kota Anda? Seperti yang ditunjukkan gambar 11.2a, peningkatan jumlah fasilitas umumnya menunjukkan respon yang lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada sisi biaya, 3 biaya yang berkaitan dengan logistik, seperti gambar 11.2b ditunjukkan biaya persediaan, biaya transportasi, dan biaya fasilitas. Digabungkan, biaya logistik total cenderung mengikuti kurva atas, awalnya menurun dan kemudian meningkat. Untuk contoh ini terlihat bahwa total biaya logistik diminimalisir dengan 3 fasilitas. Namun ketika pendapatan diperoleh, lihat gambar 11.2c, kita mengetahui bahwa profit dimaksimalkan dengan 4 fasilitas, baik dengan menciptakan jaringan gudang atau gerai retail, menemukan jumlah fasilitas yang optimal, mewakilkan keputusan penting dan seringkali dinamis. Belum sampai setahun setelah menambahkan 3 juta kaki kuadrat dari kapasitas gudang, pasar yang dinamis membuat Amazon.com menutup 3 pusat distribusinya di Amerika Serikat. Manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu etika manajemen rantai pasokan, dan yang kedua itu membangun kesinambungan rantai pasokan. Etika manajemen rantai pasokan. Yang pertama yaitu etika personal, yang kedua etika di dalam rantai pasokan, dan yang ketiga perilaku etis terhadap lingkungan. Etika personal, keputusan etis sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Namun rantai pasokan sangat rentan akan penyimpangan etika. Mengetahui isu ini, institusi untuk manajemen pasokan telah membangun prinsip dan standar berikut untuk digunakan sebagai pedoman perilaku yang etis. Yang pertama yaitu meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab bagi karyawan, hubungan pemasok dan pelanggan yang positif, kesinambungan dan tanggung jawab sosial, perlindungan atas informasi yang konfidensial dan informasi paten, hukum, regulasi, dan kesepakatan perdagangan yang dapat diterapkan, dan pengembangan kompetensi profesional. Dan yang kedua, menghindari ketidakpantasan yang dirasakan, konflik kepentingan, perilaku yang secara negatif mempengaruhi keputusan rantai pasokan, dan kesepakatan berulang yang tidak pantas. Selanjutnya, etika di dalam rantai pasokan. Dalam era spesialisasi tinggi saat ini, banyak sumber daya perusahaan dibeli menempatkan tekanan yang sangat tinggi atas etika dalam rantai pasokan. Manajer mungkin tergoda untuk mengabaikan penyimpangan etika oleh pemasok atau memindahkan polusi ke pemasok. Namun, perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya, sama seperti mereka telah membangun standar untuk mereka sendiri. Masyarakat mengharapkan kinerja yang etis di seluruh rantai pasokan. Dan yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan. Sementara etika pada basis personal dan dalam rantai pasokan penting, begitu pula dengan perilaku etis terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga mengoperasikan bisnis dengan cara yang mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya. Hal ini membutuhkan evaluasi keseluruhan dampak lingkungan,
dari bahan baku hingga proses manufaktur melalui penggunaan dan pembuangan akhir. Membangun kesinambungan rantai pasokan. Rantai pasokan masuk menarik banyak perhatian, namun ini hanya bagian dari tantangan kesinambungan. Rantai pasokan kembali juga signifikan. Logistik terbalik mencakup proses pengiriman produk yang dikembalikan kembali ke rantai pasokan untuk dijual kembali, diperbaiki, digunakan kembali, dimanufaktur kembali, didaur ulang, atau dibuang. Tujuan manajer operasi harus terbatas pada membakar atau mengubur produk daripada berusaha. Logistik terbalik mengawali serangkaian tantangan baru seperti terlihat di tabel 11.4. Meskipun terkadang digunakan sebagai sinonim untuk logistik terbalik, rantai pasokan lingkaran tertutup atau closed loop supply chain lebih mengacu pada desain proaktif rantai pasokan yang mencoba mengoptimalkan semua arus ke depan dan terbalik. Rantai pasokan lingkaran tertutup mempersiapkan pengembalian sebelum pengenalan produk. Lalu selanjutnya ada mengukir kinerja rantai pasokan. Aset dipercayakan untuk persediaan. Di bawah sini adalah contoh nomor 2, melacak investasi persediaan Home Depot. Manajemen Home Depot ingin melacak investasinya dalam persediaan sebagai salah satu dari ukuran kinerjanya. Baru-baru ini Home Depot memiliki 11,4 dolar miliar investasi dalam persediaan dan total aset senilai 44,4 miliar dolar. Pendekatan menentukan investasi dalam persediaan dan total aset serta kemudian menggunakan persamaan 11-1. Solusinya, persentase yang diinvestasikan dalam persediaan sama dengan 11,4 per 44,4 dikali 1000 sama dengan 25,7%. Wawasannya, lebih dari seperempat aset Home Depot dipercayakan untuk persediaan. Latihan pembelajarannya yaitu, jika Home Depot dapat mengurangi persediaannya menjadi 20% aset, berapa banyak uang yang dapat dipakai untuk hal lainnya? Jawabannya 11,4 minus dalam kurung 4,4 kali 2, yaitu hasilnya 2,52 dolar miliar dolar. Soal terkait dapat dibaca di tabel tersebut. Lalu selanjutnya ada tolok ukur rantai pasokan. Ketika nilai metrik menyampaikan, artinya dan bermanfaat ketika membandingkan dengan data yang lampau. Penggunaan penting lainnya membandingkan nilai ini dengan perusahaan pembanding. Beberapa organisasi dan situs web memungkinkan perusahaan untuk memberikan data mereka dan menerima laporan tentang bagaimana kinerja mereka dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama, atau terhadap perusahaan berkelas dunia dari industri manapun. Tabel di bawah ini memberikan beberapa contoh nilai metrik untuk perusahaan tertentu dan untuk tolok ukur perusahaan dalam industri barang kemasan konsumen. Tolok ukur berkelas dunia adalah hasil dari rantai pasokan yang dikelola dengan baik yang memperkecil biaya, waktu tunggu, pengiriman terlambat, dan kekurangan persediaan serta meningkatkan tingkat layanan. Lalu selanjutnya ada model skor. Mungkin sistem perbandingan yang paling dikenal adalah 5 bagian model referensi operasi rantai pasokan atau Supply Chain Operation Reference atau yang disingkat SCORE model. Seperti yang ditunjukkan di gambar bawah ini, kelima bagian tersebut adalah perencanaan, merencanakan kegiatan untuk pemasokan dan permintaan, sumber kegiatan pembelian, membuat kegiatan produksi, pengiriman kegiatan distribusi, dan pengembalian kegiatan rantai pasokan lingkungan tertutup. Sistem dipelihara oleh Supply Chains Council atau SCC, non-profit. Perusahaan menggunakan skor untuk mengidentifikasi, mengukur, mengorganisasi ulang, dan meningkatkan proses rantai pasokan. Model skor mendefinisikan lebih dari 200 elemen proses, 550 metrik yang dapat diukur, dan 500 praktik terbaik. Praktik terbaik menggambarkan teknik yang digunakan oleh perusahaan pembanding yang memiliki nilai yang sangat baik di metrik. Skor menggabungkan metrik ini dengan atribut kerja untuk memfasilitasi pembandingan perusahaan yang bersaing dengan menggunakan strategi yang berbeda. Misalnya, biaya rendah versus cepat tanggap. Tolok ukur dapat sangat berguna, namun tidak selalu memadai untuk keunggulan rantai pasokan. Audit berdasarkan pada komunikasi yang terus-menerus, pemahaman kepercayaan, kinerja,
dan strategi perusahaan adalah hal yang penting. Hubungan harus mewujudkan diri dalam kepercayaan mutual bahwa kita bersama dan berjalan seiring dengan kesepakatan tertulis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.